Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah remaja. Mari kita siapkan hati kita. Kita meminta Roh Kudus menolong setiap kita supaya kita bisa menikmati waktu ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita mengambil waktu saat teduh, kita mau diam di hadapan Tuhan. Kebaktian remaja ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala waktu hidup kami. Kalau kami melihat hari-hari yang sudah kami lalui, pertolongan Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata. Bahkan di tengah masa-masa yang sulit mungkin bagi keluarga kami, bagi diri kami, Tuhan selalu menghibur kami. Tapi ampuni kami Tuhan, ketika Engkau menjadikan kami sebagai yang utama, seringkali kami lupa untuk menjadikan Engkau sebagai yang utama di dalam hidup kami. Kami lupa untuk berfokus kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau saat ini kami akan beribadah, Tuhan yang mau melayakkan setiap kami. Ampuni setiap kami. Biarlah ini menjadi waktu di mana kami mau fokus datang kepada Tuhan. Kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau. Kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan buat beribadah di rumah masing-masing. Walaupun di tengah situasi saat ini, tapi kita percaya Tuhan selalu adil, Tuhan selalu ada waktu yang terbaik buat kita. Mari kita pujikan sungguh indah sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya ini menjadi doa, pergumulan, dan apapun yang saat ini kita rasakan, mari kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Mari kita pujikan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
hidupku. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang-orang di sekitar kami supaya kiranya terus mendukung kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Masih semangat dong tentunya untuk memuji Tuhan. Senyum dulu dong ke kiri kanannya. Mungkin ada cecenya, mungkin ada kokonya, atau ada adiknya, senyum dulu biar semangat. Kalau teman-teman mau tepuk tangan, bergerak di tempat juga boleh banget ya teman-teman ya. Kita mau angkat satu pujian untuk biar kita lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian Denganmu Tuhan. Yuk sama-sama katakan yuk. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku.
Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya lagu ini boleh semakin menguatkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan sampai akhir hidupku. Peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kurangkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Mazmur 119
Mazmur 119 kita baca terlebih dahulu ayat yang pertama. Mazmur 119 ayat yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikian firman Tuhan. Saya berikan tema I rejoice at thy word. Bagaimana kita bisa bersuka cita di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ayat ini ada di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Saudara, kalau kita lihat hidup manusia gitu ya. Hidup manusia itu kadang cukup membingungkan. Kalau kita lihat seringkali kenapa kita bingung gitu ya. Kalau kita dengar apa kata orang, seringkali kita ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang bumi ini datar gitu ya. Kalau saya bayangkan bola dunia gitu ya. Kalau betul-betul datar itu mungkin kalau kita sekarang bola dunia itu seperti apa sih? Bentuknya bulat. Kalau datar mungkin bawanya tuh nampan atau bawa telenan atau bawa kotak yang lain kan datar gitu ya. Ada yang bilang corona itu tidak ada, itu hanya konspirasi, tidak usah takut. Lalu yang kena itu kena virus apa gitu ya. Seringkali kita juga hidup dengan perkataan-perkataan yang kita dengar dari orang-orang yang kita anggap hebat gitu ya. Contohnya misalnya orang-orang yang menjadi motivator gitu ya. Bagaimana selalu berkata kamu kalau mau sukses ya kamu harus berpikir positif. Kalau kamu berpikir positif ya nanti hasilnya akan positif. Kalau kamu berpikir sehat, kamu akan sehat terus. Kalau kamu berpikir mau kaya, ya kaya gitu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau seandainya tidak kaya, siapa yang disalahkan? Kalau seandainya tidak sehat, kalau seandainya kita sakit, kita mau bilang apa? Saudara, inilah kenyataan di dunia ini. Seringkali kita bingung, aku harus dengar yang mana? Aku harus ikuti yang mana? Seringkali orang juga menjadi takut dan juga menjadi khawatir. Bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan? Seharusnya anak Tuhan tidak perlu bingung gitu ya. Kenapa? Karena kita punya pegangan yang jelas. Kita punya arahan yang jelas. Kita tahu yang benar yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Mungkin buat anak-anak remaja ini sesuatu yang klise gitu ya. Ya tahu firman Tuhan. Masa sih itu jawabannya? Masa sih cuma itu gitu ya. Saudara, kalau kita lihat Mazmur 119 ini kenapa menarik? Kita bisa lihat betapa luar biasanya firman Tuhan dari satu pasal ini. Pasal yang begitu panjang di dalam Alkitab kita. Ini satu pasal yang panjang, kenapa? Kalau kita buka Alkitab kita sekarang gitu ya. Ayatnya itu ada sampai 176. Yang menarik ini dibagi menjadi 22 bagian. 22 bagian dibagi, setiap bagian itu 8 ayat gitu ya. Dan yang menarik setiap bagian dimulai dengan huruf Ibrani. Jadi huruf Ibrani itu Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hewaw, Sayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamek. Untung lumayan masih ingat gitu ya. Ada 22 huruf dan semua dimulai dengan itu. Jadi Alef diikuti dengan 8 ayat. Bet diikuti dengan 8 ayat. Disebut dengan akrostik supaya apa? Supaya mudah dihafal. Jadi orang zaman itu, Mazmur 19 ini dihafalkan gitu ya. Supaya menghafalkannya mudah pakai huruf-huruf tadi untuk membantu. Saya berpikir sekarang orang zaman sekarang ngapalkan 1-2 ayat aja mungkin sudah perjuangan gitu ya. Mungkin kita dulu ngapal karena kalau hafal ayat nanti dapat hadiah, mungkin seperti itu. Saya kecil seperti itu gitu ya. Tapi sekarang kalau lihat orang zaman itu mereka harus hafalkan bahkan sebanyak ini. Kenapa mereka harus hafalkan ini? Karena Mazmur 119 ini berbicara tentang firman Tuhan dari segala sisi. Berbicara tentang firman Tuhan secara utuh, secara lengkap dalam segala aspek hidup manusia. Ini yang harus kita coba renungkan bersama dan kalau bisa rasakan. Karena itu tidak heran kalau pemazmur bisa katakan apa yang saya ambil jadi judul kita di ayat 162. Aku gembira atas janjimu. Aku gembira atas janjimu. Aku bersuka cita atas firman-Mu. Oke, hari ini saya nggak bisa lihat saudara-saudara wajahnya waktu dengar firman ini seperti apa gitu ya. Tapi saya bayangkan seharusnya kalau Mazmur ini kita hidupi gitu ya. Sekarang tuh di depan TV, di depan gadget kita itu ada orang-orang yang baru tersenyum gitu ya. Tersenyum kenapa? Karena aku gembira, aku mau belajar firman.
Semoga itu yang terjadi gitu ya. Tapi kalau ada yang belum, gak apa-apa, sekarang gak usah dipaksa senyum. Nanti paling enggak selesai khotbah ini baru tersenyum gitu ya. Karena aku tahu firman Tuhan itu begitu berharga dalam hidupku. Saudara, kalau kita lihat kenyataan ini gitu ya. Ketika kita melihat ada orang-orang yang membicarakan banyak hal-hal yang tidak betul. Dan aku harus dengar yang mana? Kadang kita merasa aku berbahagia kalau aku hidup menuruti jalan dunia sama kayak orang lain. Apa betul sih? Poin yang pertama. Kita berbahagia kenapa? Karena firman Tuhan itu ketika kita lakukan, kita disebut orang-orang yang diberkati. Ayat 1 dan 2, kalau kita lihat dari Mazmur 119, sangat menarik kenapa dimulai dengan berbahagialah. Sama seperti khotbah di bukit ada ucapan bahagia. Bisa diterjemahkan juga blessed, bagaimana diberkati. Artinya orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan, orang-orang yang memegang peringatan Tuhan, orang-orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dia adalah orang-orang yang diberkati. Dia adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau orang zaman sekarang mungkin tanya gini ya, gimana sih caranya aku diberkati Tuhan? Sederhana kok. Kita taat gak sama firman Tuhan? Kalau memang kita taat kepada firman Tuhan, kita akan diberkati. Mazmur menuliskan satu hal yang menarik ini. Kalau kita lihat ayat yang awal ini, berbahagialah orang-orang. Ayat 2, berbahagialah orang-orang. Kemudian nanti baru ayat 5, sekiranya hidupku, maka aku tidak mendapat malu. Apa sih yang menarik dari bagian ini? Ini bukan masalah permainan kata. Tapi bagaimana ketika pemazmur di ayat 1 dan 2 itu dia sadar. Aku juga belum sempurna kok. Aku juga bukan orang yang sudah sungguh-sungguh sempurna. Tapi aku mau belajar taat kepada firman Tuhan. Jadi pemazmur pun sama seperti kita. Dia bukan orang yang sempurna. Kalau sempurna pemazmur akan bilang apa? Aku orang yang berbahagia karena hidupku tidak bercela. Enggak, dia bilang seharusnya orang itu hidupnya tidak bercela. Tapi pemazmur berusaha untuk mencapai ini. Pemazmur tidak sombong meskipun dia orang yang hebat bisa tuliskan mazmur seperti ini. Kenapa sih kok kita harus taat gitu ya? Ketika hidup kita di dalam ketaatan akan firman Tuhan, kita akan hidup seperti seharusnya yang Tuhan mau. Kalau tadi saya katakan berbahagia ini sama seperti khotbah di bukit. Ketika dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, yang berduka cita, yang haus dan lapar akan kebenaran dan seterusnya. Di situ berbicara tentang orang-orang yang dianggap oleh dunia lemah. Mungkin kita yang masih dianggap remaja, masih muda, masih kecil, mungkin kita yang selama ini mungkin belum dianggap dewasa. Tapi Tuhan katakan orang-orang yang lemah itulah yang akan memiliki kerajaan Allah. Orang-orang yang lemah itulah yang diberkati. Ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam segala kelemahan kita akan diberkati. Karena kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mungkin pakai bahasa lain, satu frekuensi gitu ya dengan Tuhan. Kayak Tuhan maunya ini aku tahu. Ketika aku melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, aku tahu ini Tuhan pasti marah. Pasti Tuhan tidak suka. Mungkin saat ini kita duduk di rumah kita masing-masing beribadah. Oke, kita sekarang sambil melakukan ini harusnya Tuhan pasti gak suka. Berani gak kita, Tuhan aku mau ikuti apa yang Tuhan mau. Saudara, yang menarik pemazmur pun berkali-kali mengatakan apa? Aku menyukai firman Tuhan. Aku bergemar karena firman Tuhan. Itu ada di ayat 16, ayat 24, 35, 47, 70. Terus diulang, kesukaanku adalah firman Tuhan. Bahkan Paulus di Roma 7 ayat 22 juga mengatakan, aku suka akan hukum Allah. Bagaimana aku suka akan hukum Allah itu? Semoga saat ini kita jadi anak-anak remaja yang apa? Aku tahu hidupku ada di dalam anugerah Tuhan. Kristus sudah menebus aku menjadi manusia yang baru. Aku tidak mau hidupku menjadi sia-sia. Caranya aku mau hidup seperti yang Tuhan mau. Aku mau tinggal di dalam ketaatan. Kalau hal yang sederhana sekali gitu ya. Saya yakin setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Artinya kita hidup sudah meninggalkan manusia yang lama dan menjadi manusia yang baru. Sekarang coba ya, kita pura-pura jadi orang jahat. Sok jahat gitu ya.
Saya merasa sok jahat itu paling gak enak kok. Kenapa? Coba harusnya sama orang tuh senyum, ada orang butuh bantuan terus kita gak nolong. Enggak, aku kan jahat gitu ya. Terus ada orang lagi jalan, harusnya kita bisa bantu. Enggak, aku kan jahat. Saya yakin jadi jahat itu enggak sepenuhnya enak kok. Lebih enak waktu kita nolong, terus dia, ini Tuhan yang suruh, oh puji Tuhan gitu ya. Rasanya kan lebih enak kan. Kita ketika hidup seperti yang Tuhan mau. Ketika kita bisa hidup merasakan kebahagiaan, kenapa? Karena aku ada di dalam ketaatan itu. Aku bisa merasakan kebahagiaan itu. Aku bisa terus dekat dengan Tuhan. Karena itu dikatakan renungkan firman Tuhan itu setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Bagaimana kita tinggal di dalam ketaatan itu. Lalu kenapa kok harus setiap hari? Bagian yang kedua, kalau tadi kenapa sih kita berbahagia? Karena ketika kita melakukan firman, kita adalah orang-orang yang diberkati. Karena firman Tuhan adalah jawaban atas permasalahan hidup manusia. Kalau lihat bagian firman Tuhan yang tadi saya jelaskan di awal, bagian ini dibagi menjadi 22 bagian. Artinya seperti ini, ada 22 bagian hidup manusia yang bisa dijawab lewat satu pasal ini. Kita mungkin mau protes apa gitu ya, kayak aku bisa dikuatkan apa? Kalau kita lihat ayat ke-97 dari Mazmur 119. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 105, satu ayat yang terkenal, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, ketika kita terus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ketika kita mengatakan, ini aku mau di dalam terang, aku mau hidup benar. Kalau kita baca terus firman Tuhan setiap hari di dalam semua aspek hidup kita, saya yakin tidak ada orang yang berkata gini, firman Tuhan itu buat apa sih? Apa bisa menjawab permasalahanku gitu ya. Contoh ayat 17 sampai 24 kalau huruf Ibraninya itu gimel gitu ya. Apa yang kita bisa lihat di situ? Bagaimana manusia itu memerlukan firman Tuhan. Ayat 17 sampai 24 kalau kita lihat begitu menarik. Bagaimana pemazmur mengatakan, Tuhan aku dengan hancur jiwa, aku perlu penghiburan dari Tuhan. Aku orang asing di dunia, jangan sembunyikan aku, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Saat ini menunjukkan manusia bisa begitu lemah. Manusia bisa dalam keadaan yang begitu rentan, begitu, kalau mungkin bahasa sekarang insecure gitu ya, merasa aku merasa tidak aman. Tapi ketika kita baca Alkitab kita bisa lihat apa? Kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan akan mengarahkan kita. Tuhan tahu orang-orang yang hancur hati. Tuhan bersama dengan orang-orang ini. Bukankah ini satu bagian yang luar biasa? Ketika kita sedang dalam keadaan yang hancur, kita mau datang kepada siapa? Seringkali kita datang kepada orang yang salah. Kita datang kepada orang-orang yang kita anggap bisa memberikan jawaban. Ternyata enggak. Mereka tidak memberikan jawaban. Tapi kita bisa tahu aku punya Tuhan. Yang tahu air mataku. Tuhan yang bisa memberikan kelegaan. Tuhan yang bisa memberikan aku semangat. Bukankah Tuhan bisa lakukan itu dalam hidup kita? Ayat 57 sampai 64 kalau bahasa Ibraninya het. Bagaimana ada belas kasihan dan janji Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menyertai masa depan kita. Kadang-kadang anak muda kalau tadi insecure biasanya overthinking gitu ya. Bagaimana sering berpikir yang tidak-tidak tentang yang jauh-jauh sampai khawatir. Merasa orang ini jahat, merasa hidupku tuh paling suram. Padahal hidupnya tuh baik. Tapi ketika kita melihat kita punya Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan tahu setiap kita. Dia berbelas kasihan kepada kita. Tidak seharusnya anak-anak Tuhan hidupnya di dalam kekhawatiran. Tapi bukankah ketika kita lupa untuk hidup dekat dengan firman Tuhan. Begitu sering kita tinggal di dalam kekhawatiran. Kita takut melihat hari esok, kita bahkan kalau ditanya nanti kamu mau jadi apa. Kita gak berani ngomong karena aku takut. Tuhan berbelas kasih. Tuhan menggenapi janjinya. Dia tahu masa depan kita. Kalau kita lihat ayat 97 sampai 104. Bahasa Ibraninya mem. Bagaimana kalau kita belajar firman Tuhan? Di situ dikatakan menarik, kita akan menjadi orang yang bijaksana,
berakal budi, lebih mengerti dari orang tua. Wow, di sini lebih mengerti dari orang tua gitu ya. Jadi artinya orang tua biasanya bijak, ini mungkin lebih muda tapi lebih bijak. Kenapa? Karena hidup dekat dengan firman Tuhan. Karena dia tidak ikut kejahatan. Buat saya ini sangat menarik khususnya buat anak-anak remaja. Kenapa? Ini bukan masalah usia. Ketika kita bisa belajar firman Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh, kita akan jadi orang-orang yang dewasa. Kadang harusnya kita bangga kok. Kamu kok kelihatan bijak gitu ya. Wow, kelihatan wise, kelihatan bisa memberikan nasihat yang baik. Pasti kita seneng kan kalau punya teman yang nasihatnya tuh begitu baik. Kadang kalau ada orang tanya ke saya, bukan karena saya itu lebih tahu. Saya jawab sesuai apa yang firman Tuhan katakan kan. Saya jawab seperti apa yang firman Tuhan katakan, tapi kadang orang tuh kayak, wah gitu ya, wow luar biasa, wow begitu hebat. Padahal itu kata firman Tuhan, sesuatu yang harusnya setiap kita juga tahu. Jadi bagian di awal saya ajak kita merenungkan judul ini gitu. Seberapa kita bergembira karena firman Tuhan. Apakah di akhir khotbah ini kita masih bisa tersenyum gitu ya? Oke, kalau kita masih senyumnya agak sulit gitu ya. Tentu ini perlu waktu gitu ya. Karena itu kenapa kita harus membaca firman Tuhan itu setiap hari. Kenapa kita harus betul-betul berserah kepada Tuhan, kenapa? Karena kita akan terus menjalani kehidupan kita. Dengan banyak pilihan yang harus kita ambil. Dengan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dengan banyak suara-suara yang harus terus kita dengar. Itu yang bisa mengambil sukacita kita. Itu yang bisa mengambil kegembiraan di dalam hati kita. Padahal kita ini orang-orang yang sudah diberkati. Ketika mau taat kepada Tuhan. Ketika kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kurang apa sih saudara? Firman Tuhan itu kalau kita lakukan, kita itu diberkati. Siapa sih dari kita yang gak pengen diberkati? Diberkati itu ketika kita mau taat, kita adalah orang-orang yang diberkati. Bukan ketika aku melakukan hal yang besar. Mungkin di dalam kesederhanaan kita, kayak pemazmur tadi juga punya kelemahan. Dia punya kehausan dalam jiwanya, dia punya hati yang hancur. Dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tapi dia tahu kalau Tuhan itu memberkati dia. Dan apapun yang saat ini menjadi masalah hidup kita. Firman Tuhan menjadi jawaban. Ayat ini luar biasa ya. Semua masalah hidup manusia bisa dijawab oleh firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan dari awal sampai akhir. Setiap hari kita dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Gak ada kok anak-anak Tuhan yang bangun lalu, Tuhan hari ini aku harus melakukan apa? Hidupku kok begitu hancur, hidupku begitu menyedihkan. Gak ada orang-orang yang mengakhiri harinya dan berkata, Tuhan, kenapa sih Tuhan kok Tuhan gak memperhatikan aku, Tuhan jauh dari aku. Karena firman Tuhan apa pernah katakan Tuhan jauh? Gak pernah. Dia selalu ada bersama dengan kita. Karena itu semoga kita hidup dekat dengan firman Tuhan. Dalam keadaan hari-hari ini saya yakin banyak hal yang di luar kendali kita. Kebaktian masih online, sekolah masih online. Masih banyak hal yang kita mungkin khawatir, kita takut. Justru waktu ini kita harus terus belajar firman Tuhan. Apakah setelah masa pandemi ini selesai hidup kita lebih enak? Enggak. Saudara ketika saudara masih remaja terus bertambah usia. Pergumulan akan semakin berat. Justru harus terus dekat dengan firman Tuhan. Jangan pernah jauh. Dan alangkah indahnya kalau setiap hari di masa pandemi ini sampai nanti kita dewasa. Tuhan, aku mau bersukacita di dalam firman. Aku mau bersukacita karena aku hidup melakukan kehendak-Mu. Karena aku taat kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kau berfirman kepada kami. Supaya kami lebih mengenal Engkau. Kami bersyukur melalui Mazmur 119. Dalam segala aspek hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami terus bersukacita menikmati firman Tuhan. Seringkali mungkin kami insecure, overthinking, kami merasa hidup kami begitu menyedihkan. Padahal kami tahu firman Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Firman Tuhan mengatakan kami begitu berharga di hadapan Tuhan. Bahkan Kristus sudah mati bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami terus dekat dengan Tuhan. Kami terus dekat dengan firman Tuhan. Sehingga ketika ada banyak suara-suara dari dunia ini,
kami terus dekat dengan Engkau. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami. Meskipun masih online, tapi biarlah Tuhan yang mau tolong, supaya semua dapat berjalan dengan baik. Kebaktian remaja online ini pun bisa diikuti oleh banyak anak remaja di seluruh Elion. Dan mungkin bagi jemaat yang lain, anak Tuhan yang lain yang melihat tayangan ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini, mereka yang masih muda. Supaya mereka terus bertumbuh iman mereka dalam keadaan yang tidak ideal ini. Tuhan juga berkati studi mereka. Kalau mereka sekolah, kuliah, dan masih harus secara online, Tuhan juga tolong. Tentu ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Kami juga teringat untuk keluarga kami, mungkin usaha pekerjaan orang tua kami. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan juga tolong mereka, supaya mereka juga terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau terus memberkati keluarga kami. Tuhan mau terus memberkati gereja kami. Kami juga teringat untuk bangsa ini. Tuhan juga pimpin, sertai setiap pemimpin di bangsa ini. Kami rindu mereka bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan rakyat. Sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Kami boleh datang dekat dengan Tuhan. Biarlah kami terus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dekat dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini biarlah segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi anak-anak remaja yang terus hidup dekat dengan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, hidup melakukan kehendak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.